Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Mu'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kegiatan kita beribadah di masjid, sering kita menemukan adanya beberapa jamaah atau mungkin bisa disebut dengan oknum jamaah itu rasanya berat untuk menempati shaf awal atau shaf-shaf depannya yang masih kosong, begitu kira-kira. Apakah di Mujahidin juga begitu? Dalam bahkan benten. Jadi sering kita mempersilahkan orang lain untuk berada di saf awal, mungkin karena faktor umurnya yang lebih dianggap lebih tua, lebih sepuh, lebih alim dan sebagainya. Juga di dalam berwudu misalnya, jadi mempersilahkan orang lain untuk lebih dulu karena menghormati dengan alasan dia lebih muda, yang dipersilahkan lebih tua. Nah, persoalannya adalah atau pertanyaannya adalah apakah demikian itu yang dianjurkan di dalam Islam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan atau sharing-sharing bersama mengenai sebuah kaidah ushul fikih yang berbunyi al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, yang artinya mempersilahkan orang lain, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu adalah makruh hukumnya. Wa fi ghairiha, tetapi dalam urusan selain ibadah, mahbubun, dicintai, disukai, dianjurkan. Nah, jadi shaf awal ini salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan berada di shaf awal oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala sufufil awwal atau fi sufufil ula atau fi sufufil muqaddamah. Allah dan malaikatnya memberikan rahmat, berdoa kalau malaikat ala sufufil awal atau ula, orang-orang yang berada di shaf pertama. Jadi shaf pertama ini Bapak Ibu sangat dianjurkan sekali. Makanya diusahakan kalau bisa rebutan itu. Dan makruh hukumnya mendahulukan, mengutamakan orang lain, termasuk orang yang lebih sepuh sekalipun, lebih alim sekalipun, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang tua enggak, ya dalam hal urusan ibadah ini jangan dikasih apa namanya, kasih tempat, karena wurduhu adalah ibadah, karena tujuannya adalah beribadah, termasuk di dalam urusan berwudu, memakai air. Wah, ini airnya keburu habis ini. Ya, yang duluan tapi tetap antri Pak.
tetap antri. Kalau dia datang lebih awal, jangan kemudian digeret, Pak, saya ingin di sop awal, jangan ke belakang. Nah, kalau bapak ini yang kita geret, misalnya kok manut, dia makruh hukumnya, Pak. Begitu, okay. Pak, di sini banyak anak kecil misalnya yang datang duluan, salah sop ke di si A. Dia berada di sop awal. Nah, gitu. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, untuk ibadah, apapun itu ibadah, itu kita dianjurkan untuk mendahului orang lain. Bahkan dalam hadis diceritakan, disampaikan bahwa seandainya manusia itu tahu keutamaan mengumandangkan azan berada di saf awal dan tidak ada cara lain dengan cara berundi, maka semua itu akan melakukan undian untuk mendapatkan kesempatan berada di saf awal dan seterusnya. Nah, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya kita semua tidak ada yang megah berada di saf depan, saf kedua dan seterusnya. Dalam suruh ya, tidak ada dorong-dorongan. Iya. Kemudian, tapi sebaliknya, dalam urusan selain ibadah, kita mendahulukan orang lain itu malah dianjurkan sekali, Bapak Ibu. Misalnya di dalam posisi duduk undangan di acara perhelatan pernikahan, kita utamakan yang lebih alim, yang lebih tua. Monggo Pak panjenengan di depan, saya di belakang. Itu malah lebih baik dalam urusan dunia, termasuk di dalam urusan rizki, Bapak Ibu. Salah satunya ayat yang memuji orang Ansor ketika banyak muhajirin dari Mekah itu datang ke Madinah. Itu ada, Pak, mereka membawa dengan keadaan kosong, rumah nggak punya, istri mungkin tidak ada, sawah apalagi ditinggal semua yang ada di Mekah. Kemudian dia datang ke Madinah. Nah, di Madinah itu ada yang punya istri satu, istri dua, istri tiga. Kalau saya ceritakan aneh nanti. Jadi ada yang punya istri dua, seperti Ja'far misalnya. Itu ditawarkan Pak istrinya satunya untuk Abdurrahman bin Auf, Pak. Dia mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya istri dua. Saya punya kebun dua, silahkan pilih. Istriku yang mana buat kamu? Masya Allah, Pak, seperti ini, Pak, zaman dahulu. Aneh, Pak, ya dengar ya. Kan sekarang nggak ada seperti itu. Iya. Kepala kambing itu dibagikan ke suatu rumah. Dia mengatakan, mungkin tetanggaku lebih membutuhkan, kasihkanlah ke tetangganya. Kemudian tetangga itu mengatakan, mungkin tetangga saya lebih membutuhkan, dia kasihkan tetangganya lagi. Dan terus akhirnya kepala kambing balik kepada orang pertama. Seperti itu, Pak. Wa yusiruna alaihim wal yusiruna bihim khassasa. Mereka itu membutuhkan, ya, sebetulnya membutuhkan, tapi dia lebih mendahulukan orang lain. Jadi dalam hal ibadah, mari kita itu berlomba-lomba, ya, untuk menjadi yang terbaik. Akan tetapi di dalam urusan dunia kita berusaha mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.